Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiwan Malik dari kelas 01 TLK 001 dengan NIM 2410110113. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS pemrograman komputer dari Pak dosen Pak Abdurrahman ya, tentang if else, while, loop, for loop, list, dan lain-lain. Langsung aja ke soal pertama, yaitu untuk membuat program untuk mengecek apakah umur bisa diterima di SD atau tidak. Ini ya. Pertama kita buat sebuah variabel, yaitu variabel input dari user berupa integer ya. Masukkan umur. Nah, di sini kita langsung saja buat kondisional if else-nya. If jika umurnya lebih kecil dari 7 tidak bisa masuk SD. 7 tidak bisa diterima dari SD. Print tidak bisa diterima di SD. Else kalau selain dari 7, selain di bawah dari 7 bisa diterima ya. Print bisa masuk SD. Langsung saja kita save, terus kita run ya. Misalnya lebih kecil dari 7, misalnya 5 tahun, tidak bisa diterima di SD. Sekarang kita run lagi. Misalnya umurnya 8 tahun. Nah, bisa masuk SD. Clear. Ini kita tandai dulu. Nah, lanjut ke soal kedua, yaitu buatlah contoh program perulangan dengan yang kedua yang B maksudnya. Buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Oke. Maaf ya. Langsung saja kita di sini buat misalnya kita di sini buat variabel dengan input dulu ya. Nilai integer input masukkan nilai. Langsung saja di sini kita buat kondisionalnya ya. Misal nilai 90 sama dengan 90 atau misal nilai 100 sampai 90 itu grade-nya A ya. Grade A. Lanjut kita bikin elif. Misalnya kalau nilai 70, misalnya nilai lebih kecil daripada 90 tapi atau sama dengan 70, grade-nya B. Sini kita buat lagi ya, elif 50 nilai 70. Sini kalau nilainya salah ya, nilainya lebih kecil daripada 70 sampai 50, grade-nya C. Terus alif 1 nilai 50. Ini 50 sampai 1 sampai 50, grade-nya E. Grade sama dengan E. Lalu untuk printnya, untuk di sini else
Bila user memasukkan selain nilai tersebut, maka kita akan beri notifikasi kalau nilainya tidak valid ya. Nilai tidak valid, masukkan nilai 1 sampai 100. Nah, di sini kita bisa langsung print saja, print nilai Anda adalah kurung awal grade ya. Sini kita coba saja. Misalnya nilainya 40 ya. Coba lagi misalnya nilainya 60 C. Coba lagi misalnya nilainya 80 B. Terus kita coba lagi misalnya nilainya 95 A. Misal kita coba nilainya lebih dari 100, misalnya 170. Nah, nilai Anda tidak valid, masukkan nilai 1 sampai 100. Clear. Nah, sudah kita tandai lagi nih. Nah, terus yang ketiga, buatlah contoh program perulangan dengan for dan while dalam bahasa Python. Nah, kita buat yang pertama, misalnya kita membacahi sebuah tas yang berisikan barang-barang tertentu, misal item tas sama dengan misal isinya pensil, buku, pulpen, laptop, dan penggaris misalnya. Nah, kita ingin membuat perulangan dengan for untuk mengulangi apa yang ada di dalam tas ini. Bisa langsung dibuat di sini for item ya. For item ini buat variabel baru, in item tas, print item. Nah, jadi di sini kita membuat variabel item yang diisi dengan item tas, diulang-ulang terus sampai terprint semua. Langsung kita run. Nah, di sini langsung terprint ya yang ada di list ini. Lanjut. Nah, kita tandai dulu. Buatlah list dengan lanjut program dengan while ya sekarang. Maaf. Misalnya kita membuat sebuah program kelulusan ya, bila mana di bawah 75 maka tidak lulus, jika di atas 75 maka akan lulus. Kita buat dulu variabel nilai, tahu nggak, kelulusan. Kita isi dengan 0 dulu ya. Langsung saja kita buat while loopnya, while kelulusan lebih kecil daripada 75 misalnya. Di sini kita buat kelulusannya kita ubah menjadi input ya, kelulusan tagger input, masukkan nilai, misalnya masukkan nilai. Nah, jika misalnya nilainya
if kelulusan lebih besar sama dengan 75 misalnya, kita akan memprint selamat Anda lulus. Nah, jika lulus, maka program akan berhenti. Jika tidak lulus, maka program akan memprint mohon maaf Anda belum lulus. Print silahkan coba lagi. Ya, misalnya kita masukkan program nilainya di bawah dari 75, misalnya 50. Mohon maaf Anda belum lulus, silahkan coba lagi. 20, 30. Nah, misalnya lebih besar daripada 75, maka akan terprint seperti ini. Selamat Anda lulus, dan program akan berhenti. Ya. Kita tandai lagi. Nah, sekarang lanjut ke soal list ya. Buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ketentuannya. Langsung aja kita eksekusi satu persatu. Misalnya ibu membeli 6 jenis sayuran. Langsung saja kita membuat list yang isinya sayuran ya. Misalnya keranjang deh. Keranjang sama dengan ini isinya listnya sayur-sayuran. Di sini saya sudah menyiapkan sayur-sayurannya ya. Misalnya tulis aja deh. Misalnya bayam. Bayam, terus kangkung, sawi, terus kol, lobak, dan buncis. Totalnya 6 ya, 6 sayuran. Langsung saja kita print keranjang. Misalnya kita ada ini, keranjang sayur, save, dan nah, keranjang sayur kita isinya ini. Nah, sayuran yang dibeli ibu, keranjang sayur. Ini jadi sayuran yang dibeli ibu adalah ini, keranjang sayur ya. Lanjut ke yang B, yaitu ibu menambahkan terong dan wortel. Langsung saja kita di sini buat fungsi ya, fungsi untuk menambahkan item pada keranjang sayur. Keranjang sayur fungsinya itu append, terus masukkan apa yang ingin ditambahkan. Misalnya kita menambahkan terong di sini, terong. Lalu kita buat lagi untuk menambahkan wortel. Nah, jika sudah, kita print saja. Sayuran setelah ditambahkan terong dan wortel. Keranjang sayur. Ini kita tandai dulu biar tidak terprint. Atau nggak apa-apa. Nah, sayuran yang dibeli ibu ini, sayuran yang telah ditambahkan terong dan wortel ini. Lanjut ke soal C. Ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Sayuran yang pertama yaitu bayam, di sini kita akan ganti dengan brokoli.
Berarti kita tulis dulu keranjang sayurnya. Bayam ada di posisi pertama, sedangkan indeks list itu dimulai dari 0 ya. Berarti di sini kita tulis 0. Kita isi dengan sayuran yang ingin kita ganti, brokoli. Lalu kita print. Keranjang setelah mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Keranjang sayur. Save, kita run. Nah, di sini sayuran yang dibeli ibu bayam, kangkung. Sayuran yang setelah ditambahkan wortel. Di sini sudah ada terong dan wortelnya. Dan di sini keranjang setelah mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Nah, di sini bayam sudah diganti dengan brokoli. Terus lanjut ke soal D. Ibu kehilangan sayuran yang kelima. Berarti kita di sini akan menghapus sayuran yang kelima ya. Sayuran hilang. Sayuran hilang misalnya, hilang sama dengan keranjang sayur pop. Sayuran yang kelima apa? Bayam, kangkung, sawi, kol, lobak. Berarti lobak ada di posisi 5, sedangkan indexing mulai dari 0 misalnya, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Itu 4 ya. Sayuran pop 4. Lalu langsung saja kita print. Ibu kehilangan sayuran hilang. Keranjang isi keranjang sekarang. Isi keranjang sekarang yaitu keranjang sayur. Kita clear dulu. Taran. Nah, terlihat di sini sayuran kelima kan lobak. Ketika kehilangan kita menggunakan fungsi pop, lobak sudah hilang ya, langsung ke buncis, dari kol langsung ke buncis. Oke. Lanjut ke soal yang E, menampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Langsung saja di sini print. Ya, sekarang lanjut ke soal C, menampilkan sayuran nomor 2 dan sayuran nomor 3. Langsung saja sayuran nomor 2 dan 3. Keranjang sayur. Keranjang sayur 1. Dan keranjang sayur 2 ya, karena indeksinya dia mulai dari 0. Untuk menampilkan sayuran 2 dan 3 kita menggunakan keranjang sayur 1 dan keranjang sayur 2. Langsung kita run. Nah, sayuran nomor 2 dan 3 kangkung dan sawi. 2 dan 3 ya, kangkung dan sawi. Lanjut ke soal yang F, yaitu tampilkan semua nama-nama sayuran dengan perulangan for loop. Karena sayuran sudah ada ya variabelnya, langsung saja kita menggunakan for sayur in, misalnya for sayuran in keranjang sayur, print
sayuran. Langsung kita run. Nah, di sini langsung terprint ya sayurannya. Brokoli, kangkung, sawi, kol, buncis, terong, dan wortel. Nah, langsung ke soal terakhir, tampilkan panjang list jumlah sayuran yang ibu beli sekarang. Langsung saja kita di sini buat variabel baru ya. Misalnya jumlah sayuran sama dengan kita gunakan fungsi len di sini. Len itu untuk mengukur panjang ya, berapa panjangnya. Len keranjang sayur print print jumlah sayuran yang ibu beli sekarang adalah jumlah sayuran. Langsung kita print. Nah, jumlah sayuran yang ibu beli sekarang adalah 7. Ya, mungkin sekian dulu video ini saya buat untuk mengerjakan tugas UTS pemrograman komputer dari Pak Abdurrahman. Mohon maaf jika banyak kurangnya ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.